Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 76. Pokok bahasan edisi 76 adalah prasa isyari wasfi bagian 1. Jadi prasa isyari wasfi ini adalah gabungan antara prasa isyari. Prasa isyari itu kata penunjuk plus KP ya. Jadi gabungan antara prasa isyari dengan prasa wasfi. Masih ingat prasa wasfi, murakkab wasfiun, itu komposisinya kata benda, kata sifat. Kata benda, kata sifat. Jadi kalau prasa isyari, kata penunjuk plus kata benda, kemudian digabung dengan wasfi, kata benda itu diikuti oleh kata sifat, ya, atau rangkaian kata sifat. Atau dalam bahasa Arab disebut murakkabun isyariyun wasfiyun. Atau kalau kita beri simbol FKPW. FKPW prasa kata penunjuk wasfiyun. Yang pertama, prasa kata penunjuk wasfiyun atau FKPW itu rumusnya KP plus KB plus KS1, KS2 sampai KSN ya. Jadi tidak kita bedakan antara KP plus KB plus KS1 dengan KP plus KB plus KS1, KS2, KS3 dan sebagainya. Ya, jadi rumusnya itu KP plus KB plus KS1 plus KS2. Jadi kata sifat setelah KB ini bisa 1, bisa lebih dari 1. Syarat KP plus KB itu harus selaras. Poin penting di sini, KB beralif lam. Jadi KB setelah KP itu harus beralif lam. Oleh karena dia selaras, oleh karena KB itu selaras dengan KP. KP itu ma'rifah. Oleh karena itu KB juga ma'rifah, beralif lam. Ya. Kemudian 2, rangkaian kata sifat KS1 plus KS2 atau satu kata sifat saja selaras dengan KB dan beralif lam. Nah, jadi perhatikan KB ini selaras dengan KP. Kemudian rangkaian kata sifat itu selaras dengan KB. Oleh karena itu secara matematis KP selaras dengan KB selaras dengan KS1 plus KS2 plus KSN. Ya. Dengan demikian rangkaian kata sifat KS1 plus KS2 itu beralif lam. Kemudian kata penunjuk KP menunjuk KB. Kemudian rangkaian kata sifat menjelaskan kata benda. Contoh dalam bahasa Indonesia, rumah yang besar ini. Nah, jadi rumah yang besar ini. Jadi di depan itu ada kata benda, kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian setelah kata benda itu ada kata sifat, rumah yang besar. Kemudian di akhir ada kata penunjuk, rumah yang besar ini. Tapi dalam bahasa Arab, kata yang diletakkan di depan itu ini. Kata penunjuk ini. Setelah kata penunjuk, baru kata benda, baru kata sifat. Jadi rumah yang besar ini, mula-mula kata penunjuk dulu. Kata penunjuk. Yang ditunjuk itu rumah. Rumah itu laki-laki. Tunggal. Berarti kita gunakan kata penunjuk dekat hadza. Nih hadza. Nah, baru rumah. Rumah itu kata benda. Setelah hadza. Beralif lam. Hadzal baitu. Nah, paling akhir itu kata sifat. Kata sifat selaras dengan al-baitu. Oleh karena al-baitu beralif lam, kata sifat beralif lam. Oleh karena kata benda itu berakhir dengan U, maka ini pun berakhir dengan U. Jadi rumah yang besar ini
bahasa Arabnya hadzal baitul kabiru. Ya kan? Nah, kalau rumah ini hadzal baitu. Rumah ini FKP. Ya, FKP kata penunjuk plus kata benda. Kan begitu kan? Kalau rumah yang besar itu al-baitu al-kabiru. Ini FKBE. Kalau kita ini ke ini semula, ini FKB 1 ini. Komposisinya KB plus KS, al-baitu al-kabiru. Nah, tetapi kalau rumah yang besar ini itu hadzal baitul kabiru. Ya, perhatikan tuh. Rumah yang besar dan cantik ini, nah, di sini kata sifatnya ada dua. Ya, di sini ada kata sifatnya ada dua, tinggal renteng saja. Ya, ini itu hadza. Rumah al-baitu beralif lam ya. Kemudian setelah rumah ada dua kata sifat, besar dan cantik. Al-kabiru, al-jamilu. Nah, itu disebut prasa kata penunjuk wasfiyun. FKPW. Kemudian sekolah yang besar ini, kata bendanya sekolah. Sekolah itu madrasah, perempuan tunggal. Jadi ini yang digunakan adalah hadhihi. Hadhihi baru sekolah, kata benda sekolah beralif lam ya. Hadhil madrasatu, kemudian besar al-kabiratu. Jadi sekolah besar ini. Oleh karena ininya itu struktur ininya terbalik-balik dalam bahasa Indonesia ya. Makanya perlu diperhatikan. Kalau bahasa Arab itu hadhil madrasatul kabiratu. Kalau bahasa Indonesia, sekolah besar ini. Kalau bahasa Inggris kita mulai dari kata penunjuk, this. Dalam bahasa Inggris itu ini itu nggak dibedakan antara laki-laki perempuan, this. Baru kata sifat big. This big school. This big school ya. Jadi kata penunjuk dulu KP, kemudian kata sifat, KS, baru kata benda. Jadi KP plus KS plus kata benda. Itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab, KP, setelah KP, KB. Baru KS. KS-nya di akhir. Kalau bahasa Indonesia, KB dulu, baru KS, baru KP. Jadi ada tiga struktur yang berbeda itu, Oleh karena itu coba difahami betul ini. Ya. Dalam bahasa Indonesia, KB dulu kata benda, kata sifat, baru KP. Dalam bahasa Arab, KP dulu, setelah KP baru KB, baru kata sifat. Dalam bahasa Inggris, KP dulu, tapi setelah KP kata sifat, baru kata benda. Iya kan? Nah, menarik sebetulnya kalau dibandingkan. Kemudian contoh D, kata sifatnya dua, besar dan terkenal. Sekolah yang besar dan terkenal itu. Ya, ini yang tambahan saja ya. Yang itu kata yang ditambahkan ke kata sifat. Jadi tanpa yang sekolah besar dan terkenal ini. Oke. Jadi ini dulu. Kata penunjuk dulu, hadhihi, baru kata benda, al-madrasatu, baru kata sifat. Oleh karena kata sifatnya itu dua, kata sifat pertama, al-kabiratu, al-masyhuratu. Al-masyhuratu. Nah, jadi ini ini kita mindset kita perlu diformat. Oleh karena dulu waktu kita belajar bahasa Indonesia, itu strukturnya begini, sekolah yang besar dan terkenal. Sekolah yang besar ini, ya. Nah, kemudian waktu kita belajar bahasa Inggris, strukturnya ini dulu, baru kata benda, baru kata sifat di akhir. Nah, sekarang bahasa Arab, ini dulu, setelah ini,
kata benda, baru kata sifat. Nah, bahasa Inggris ini dulu, setelah ini kata sifat, baru di akhir itu kata benda. Oke, itu prasa itu disebut prasa isyari wasfi. Nah, sebetulnya prasa isyari wasfi ini tidak sulit, oleh karena kita tinggal menambahkan kata sifat di akhir prasa isyari, ya. Nah, terjemahkan. Ada 5 kalimat di sini, 5 atau 4. Yang pertama, ini sebuah mobil. 1. Mobil ini baru. 2. Mobil baru ini milik Yusuf. Kemudian Yusuf anak Yakub. Yakub seorang insinyur berkebangsaan Kanada. Nah, ini sebetulnya sudah bisa dikatakan sebuah komposisi pendek, ya. Komposisi pendek. Kalimat pertama, mubtadanya kata penunjuk ini, perhatikan kata penunjuk ini mubtada. Jadi ini sebuah mobil, bisa juga ini mobil, ya, ini mobil. Jadi ini sebagai mubtada, kemudian sebagai khobar itu mobil, ya, mobil. Mobil itu sayyarah, sayyarah itu perempuan. Oleh karena itu kata penunjuk yang digunakan hadhihi. Perhatikan, hadhihi ini sebagai apa? Sebagai mubtada. Ya. Hadhihi sebagai mubtada. Ini. Jadi yang berperan sebagai mubtada adalah kata penunjuk tunggal. Dia tidak dirangkai dengan kata lain. Ya. Jadi hadhihi kemudian sebagai khabar itu mobil. Sayyaratun. Sayyaratun. Kemudian sebuah itu kita sematkan di akhir sayyarah. Dia mengandung makna sebuah. Tanwin gitu, ya. Sebuah itu. Jadi ini sebuah mobil. Hadhihi sayyaratun. Kalimat berikutnya mobil ini. Perhatikan. Kalimat berikutnya kata benda mobil dirangkai dengan kata penunjuk. Atau kata penunjuk dirangkai dengan mobil. Berarti apa itu? FKP. Ini FKP ini. FKP. FKP. Ya kan? FKP. Berperan sebagai mubtada. Kemudian khabarnya itu baru. Baru itu kata sifat. Berperan sebagai khabar. Nah, mari kita rangkai. Mobil ini ya, hadhihi. Oleh karena mobil itu ini perempuan, ya. Hadhihi. Setelah hadhihi baru ini mobil, kata benda. Ingat, kata benda setelah kata penunjuk itu harus beralif lam. Hadhihi sayyaratu. Kenapa sayyaratu? Oleh karena hadhihi itu mubtada. Ya, mubtada. Kemudian dia marfu. Nah, kemudian kata penunjuk selaras dengan kata benda. Oleh karena kata penunjuknya itu marfu, maka ini marfu. Marfu dengan ini. Hadhihi sayyaratu. Jangan salah itu. Baru itu khabar. Baru itu khabar. Yang berperan sebagai khabar kata sifat. Jadi dia nakirah. Nakirah tidak bertanwin, masih ingat itu? Jadi baru itu dia nakirah. Kemudian dia marfu. Kemudian dia selaras dengan mubtada. Mubtadanya perempuan, maka kata sifat baru juga perempuan. Apa itu? Jadidatun. Gitu ya. Jadidatun. Jadidatun. Baru itu jadid. Bentuk perempuannya jadidatun. Jadidatun. Mobil ini baru, hadhihi sayyaratu jadidatun. Ini menarik nih. Kalimat nomor 1, mubtadanya ini. Kalimat nomor 2, mubtadanya mobil ini.
kombinasi antara kata penunjuk dengan kata benda. Kalimat ketiga, mobil baru ini, kombinasi kata penunjuk, kemudian kata benda, kemudian kata sifat. Ya, jadi ini itu hadhihi. Hadhihi. Setelah hadhihi itu kata benda. Ini kata benda setelah kata penunjuk. Ini kata penunjuk ya. Kata benda setelah kata penunjuk itu harus beralif lam. Hadhihi sayyara. Hadhihi sayyaratu. Oleh karena kata penunjuknya berperan sebagai mubtada marfu. Ini pun marfu. Kemudian setelah kata benda, ada lagi kata sifat. Kata sifatnya baru. Jadi kata sifat harus laras dengan kata benda. Hadhihi sayyaratul jadidatu. Jadidatu. Jadi kata sifatnya juga beralif lam ya. Perhatikan tuh. Jadi ini kata sifat selaras dengan KB dan beralif lam. Kata bendanya beralif lam, kata sifat juga beralif lam. Hadhihi sayyaratul jadidatu, ini baru mubtada. Ada apa dengan hadhihi sayyaratul jadidatu? Apa kabarnya? Milik Yusuf. Milik Yusuf. Di mana saya tulis ini? Di sini saja ya. Milik itu apa? Li. Jadi ini sambung ke situ. Yusuf itu kata benda nama tidak bertanwin. Ghairu munsharif. Jadi dia majrur dengan fathah. Liyusufa. Jadi kalimatnya hadhihi sayyaratul jadidatu, ini perasa kata penunjuk wasfiyun. Ya. Kombinasinya kata penunjuk, kata benda, kata sifat. Hadhihi sayyaratul jadidatu milik Yusuf, li Yusufa. Jadi yang berperan sebagai khabar itu milik Yusuf. Milik Yusuf ini merupakan prasa yang awalnya itu kata depan, li itu disebut prasa jar majrur. Prasa jar majrur. Hadhihi sayyaratul jadidatu li Yusufa. Jadi kalau kita mengkombinasikan kata penunjuk dengan kata bendanya harus beralif lam. Kemudian kata benda yang beralif lam itu dikombinasikan lagi dengan kata sifat. Kata sifatnya harus beralif lam. Jadi perhatikan nih. Ini beralif lam, ini juga beralif lam. Jadi kalau kata sifatnya tidak beralif lam, hadhihi sayyaratu jadidatun, nah itu kalimat ismiyah yang lain. Jadi mobil ini baru. Nah, mobil ini baru. Kalau ini mobil baru ini. Harus dibedakan itu, ya. Oke, berikutnya Yusuf anak Yakub. Yusuf anak Yakub, mubtadanya Yusuf. Ya, ini daerah batas antara mubtada dan khabar. Mubtadanya Yusuf, Yusufu. Oleh karena Yusuf itu tidak bertanwin. Yusufu ini sebagai mubtada. Itu sebagai mubtada. Mubtada harus marfu, dia sudah marfu dengan dhammah. Kemudian dia itu ma'rifah. Dia ma'rifah oleh karena Yusuf itu sebuah nama. Anak ya Yusuf itu laki-laki lah. Jadi anak laki-laki itu putra itu ibnu. Jadi ibnu, kemudian kata pertama, huruf pertama dari ibnu itu hamzah wasl ya. Ibnu itu kata benda. Kemudian setelah kata benda ada lagi kata benda. Ini anak itu kata benda. Yakub itu kata benda. Jadi kombinasi dua kata benda. Ya. Jadi kata benda terakhir itu Yakub. Yakub.
Ya, ini kata benda dua. Ini kata benda dua. Ini kata benda satu. Kata benda dua harus majrur. Yaqub itu ghairu munsharif sebagaimana Yusuf. Dia majrur dengan fathah. Kemudian kata benda satu itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kemudian kata benda satu ini itu khabar. Ini khabar ini. Siapa Yusuf itu? Yusuf itu anak. Kan begitu kan? Khabar. Khabar itu marfu, makanya ibnu. Kemudian oleh karena kata benda satu ini mudhaf, dia tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Jadi kalimatnya Yusufu ibnu Yaquba. Ibnu Yaquba. Perhatikan ini hamzah wasl ini. Kalau bacaannya disambungkan, ini fa ini disambungkan dengan ba. Hamzah wasl tidak dibaca. Yusufu benu Yaquba. Ya. Tapi kalau kayak disambungkan, ini dibaca i. Jadi Yusufu enggak kita sambungkan ibnu Yaquba. Jadi ada dua cara membacanya itu. Cara pertama, ini huruf mutaharrik, huruf yang berharokat disambungkan dengan kata ibnu. Dengan demikian ini hamzah wasl ini tidak dibaca. Yusufu bnu Yaquba. Cara kedua, ini tidak disambungkan bacaannya. Ini dibaca, baru ini dibaca. Yusuf atau Yusuf, ya. Setelah itu baru kita mulai bacaan dari sini. Kalau ini merupakan awal bacaan, ini dibaca i, ya. Yusuf ibnu Yaquba. Ya. Yusuf ibnu Yaquba. Misalnya mitra bicara bertanya, Mas muka, siapa engkau? Mas muka, siapa namamu? Dijawab, ismi Yusuf, nama saya Yusuf, wa ana, dan saya ibnu Yaquba, dan saya itu anak Yaqub. Kalau anak itu disambungkan dengan ibnu, ana benu, ismi Yusuf, nama saya Yusuf, wa ana benu Yaquba, dan saya itu anak Yaqub. Oh, siapa Yaqub itu? Ya, man Yaqub? Yaqub itu siapa? Yaqub seorang insinyur berkebangsaan Kanada. Jadi Yaqub itu sebagai mubtada, ya kan? Mubtada. Kemudian yang panjang ini seorang insinyur berkebangsaan Kanada itu khabarnya. Kalau khabar itu dinyatakan dengan sebuah kata, maka khabarnya atau predikatnya itu insinyur. Ya, Yakub itu siapa? Yakub itu insinyur. Insinyur berkebangsaan apa? Insinyur berkebangsaan Kanada. Ya, jadi ini berkebangsaan Kanada ini dalam bahasa Arab begitu panjang, berkebangsaan Kanada. Dalam bahasa Arab itu cuma satu kata. Ya, Kanada itu tidak bertanwin, ya. Kanada itu tidak beralif lam. Kanada. Kan gitu. Kanada. Kemudian kita bentuk kata sifat kebangsaan dari Kanada, hilangkan ini, ya. Kemudian tambahkan ya musyaddadah, ya beristasydid, yun, ya. Nah, kemudian dal itu huruf sebelum ya bertasydid itu kasrah. Ya, berarti kanadiyun. Ini cukup satu kata saja. Kanadiyun. Kanadiyun. Ya, dalam bahasa Indonesia juga begitu. Ya, jadi insinyur berkebangsaan Kanada, bisa kita katakan insinyur Kanada. Ya, insinyur Kanada, tapi kurang ini. Jadi lebih ini insinyur berkebangsaan Kanada. Jadi yang berperan sebagai mubtada itu Yaqub. Yaqubu, saya tulis di sini, ya. Yaqubu.
dia marfu oleh karena dia mubtada, Yaqubu. Yaqub itu ghair munsharif, dia tidak boleh bertanwin. Yaqubu. Ada apa dengan Yaqub? Insinyur. Kata insinyur ini sudah pernah dimunculkan ya. Muhandisun. Muhandisun, bertanwin dia. Muhandisun. Muhandisun. Seorangnya ini tanwin. Ya, muhandisun ini khabar. Khabar itu marfu ya. Makanya muhandisun bukan muhandisin, bukan muhandisan. Ya, ini nun. Muhandisun kemudian ini yang berperan sebagai khabar ini itu kata benda profesi ya. Diikuti oleh kebangsaan. Kebangsaan itu kata sifat, KSK, kata sifat kebangsaan. Maka KSK itu harus selaras dengan kata benda sebelumnya. Jadi Kanadiun, ini KSK ini. Ini KSK. Jadi muhandisun Kanadiun. Muhandisun Kanadiun. Kanadiun itu kata sifat. Tapi kata sifat kebangsaan. Muhandisun Kanadiun. Kalau insinyur pintar, muhandisun mahirun. Kalau seorang insinyur yang pandai, muhandisun mahirun. Seorang insinyur yang terkenal, muhandisun masyhurun. Kalau seorang insinyur yang kaya, muhandisun ghaniyun. Ya, seorang insinyur yang dermawan, muhandisun sakhiyun. Kalau seorang insinyur Kanada yang dermawan, itu kata sifatnya berbilang ya, bisa muhandisun kanadiyun sakhiyun, ya, masyhurun dan sebagainya. Oke, dua, ini sebuah toko. Toko itu matjar. Matjar ya. Matjarun. Jadi akar katanya itu nanti kalau kita sudah sampai ke kata benda, kita harus ini akar kata. Akar katanya itu ta, jim, roh. Ya, matjar itu toko. Tempat berjualan. Nah, kalau orangnya itu tajir. Tajir itu pedagang ya. Kalau matjar tempat berdagang. Kalau perdagangan itu nanti tijarah. Matjar, sebuah toko itu, sebuahnya itu ini tanwin, matjar. Ini itu hadza. Sebagai mubtada, ya kan? Hadza. Ini mubtada. Ini khabar. Ya, hadza matjar, ini sebuah toko, ini sebuah kitab, ini sebuah buku, hadza kitabun. Ya, ini sebuah toko, hadza matjarun. Ini sebuah toko besar, hadza matjarun, tambahkan di sini kabirun, ya. Kalau matjar itu kita rangkai dengan Zaid, ini toko si Zaid, hadza matjaru, dia sebagai mudhaf, tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin, kemudian Zaid harus majrur. Hadza matjaru Zaidin. Nah, ini lagi review lagi pelajaran sebelumnya. Toko ini besar, jadi yang berperan sebagai mubtada itu gabungan antara kata benda, kata penunjuk, atau kata penunjuk, kata benda. Nah, jadi kita tulis kata penunjuk dulu, hadza, gitu ya, hadza. Ya, tidak perlu kita beri harokat ya. Nah, kalau begini tuh ini hadza. Kemudian diikuti oleh kata benda toko. Toko itu matjar. Kata benda setelah kata penunjuk harus beralif lam. Hadzal matjaru. Ya, hadzal matjaru. Hadzal matjaru. Hadzal matjaru. Saya ulangi. Terlalu kesana ininya. Jadi toko ini itu apa itu? FKP ya. Toko ini itu FKP. Hadza
Hadzal matjaru. Hadzal matjaru. Toko ini itu sebagai mubtada. Besar. Besar itu kata sifat kabirun. Perhatikan itu. Kabirun. Kabirun. Hadzal matjaru kabirun. Toko ini besar. Jadi toko ini itu FKP ya. FKP. Tapi kalau kata sifat ini kita beri alif lam sehingga rangkaiannya menjadi hadzal matjarul kabiru, itu FKPW. Itu FKPW. Jadi isinya itu kata penunjuk, kata benda, kata sifat. Hadzal matjarul kabiru artinya toko besar ini. Ya, toko besarnya ini dia. Toko besar ini. Toko besar ini hadzal matjarul kabiru. Ya, sini saya tulis. Hadzal matjaru. Jadi kalau kita sudah terbiasa menulis hadza, jadi tidak perlu lagi kita beri harokat ya. Begitu kita melihat tulisan semacam ini, langsung kita ini hadza. Hadza al-matjaru. Hadza al-matjaru. Kemudian besar. Jadi kata benda setelah hadza itu beralif lam. Kata sifat setelah kata benda itu beralif lam juga. Hadzal matjarul kabiru. 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 Perhatikan pemilihan kata penunjuknya ya. Oleh karena matjar itu laki-laki tunggal, kita pakai hadza. Kalau ini perempuan, maka kita pakai hadhihi. Hadzal matjarul kabiru, di depan amama. Ini zaraf makan ya. Amama, zaraf makan. Amama, apa itu kantor pos? Kantor pos terdiri dari dua kata. Maktab, maktabul barid. Maktabul. Maktab itu kantor ya. Maktabul barid. Maktabul barid. Ya, hafalkan maktabul barid, perkaya kosakata. Ini merupakan kombinasi kata benda. Jadi ini maktabul baridi. Amama maktabul baridi. Amama kantor pos itu maktabul baridi. Ya, maktabul baridi. Baridi. Kenapa baridi? Oleh karena dia merupakan kata benda dua. Ini kata benda satu sebagai khobar. Kata benda satu ya. Yang berperan sebagai khobar itu kombinasi amama maktab al-barid. Jadi itu perasa. Perasa apa namanya? Perasa zarab makan. Mengapa dikatakan perasa zarab makan? Oleh karena kata awalnya itu zarab makan. Perasanya disebut perasa zarab makan. Setelah zarab makan amama itu harus majrur, makanya maktabi. Maktabil baridi. Ya, mengapa maktab itu tidak beralif lam? Tak boleh, oleh karena dia kata benda satu, zaraf. Kata benda satu mudhaf ya. Ini mudhafun ilaih, harus majrur. Amama maktabil baridi. Di depan kantor pos. Kalau di depan pengadilan, amamal mahkamati. Ya. Jadi apa namanya itu toko besar ini di depan pengadilan. Hadzal matjarul kabiru amamal mahkamati. Oke, berikutnya tempat tidur yang tua dan rusak ini. Tua itu kata sifat. Ya. Kemudian rusak itu kata sifat. Jadi kata sifatnya ada dua. Ini kata sifat satu, ini kata sifat dua. Kemudian di akhir ada kata penunjuk ini. Memang dalam bahasa Indonesia posisi kata penunjuk dalam perasa kata penunjuk itu paling belakang ya.
Kalau dalam bahasa Arab paling depan. Dalam bahasa Inggris juga paling depan. Kemudian yang berperan sebagai subjek atau pokok pembicaraan adalah tempat tidur. Tempat tidur. Tempat tidur dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua kata. Tempat tidur. Dalam bahasa Arab hanya satu kata, sarirun. Sarirun, ya. Sarirun. Ya, sama dengan kantorpos ya. Kantorpos dalam bahasa Arab itu dua kata, dalam bahasa Indonesia dua kata, dalam bahasa Arab juga dua kata. Maktabul barid. Kalau rumah sakit dalam bahasa Arab hanya terdiri dari satu kata, mustashfa. Bahasa Inggris satu kata, hospital. Bahasa Indonesia dua kata, rumah sakit. Nah, jadi bagaimana kita merangkainya ini? Di situ ada kata penunjuk, di situ ada kata benda, di situ ada kata sifat. Berarti itu perasa kata penunjuk wasfiyun. Kalau kata sifatnya dihilangkan, hanya ada kata benda dan kata penunjuk, itu perasa kata penunjuk. Tapi kalau ada kata sifat, itu disebut perasa kata penunjuk wasfiyun. Nah, bagaimana kita merangkainya itu? Tulis dulu kata penunjuknya. Ini itu menunjuk apa? Menunjuk tempat tidur. Tempat tidur itu laki-laki, sarir ya. Sarirun. Tempat sare, ya, sarirun. Sarir. Kemudian ini laki-laki, oleh karena itu kata penunjuknya itu hadza. Kata penunjuk diletakkan paling depan. Hadza. Kemudian ini kata penunjuk KP. Sebagai apa? Sebagai mubtada. Kemudian setelah KP ada kata benda. Kata benda setelah KP itu harus beralif lam. Hadza sari. Kemudian hadza itu mubtada itu marfu. Hadza itu selaras dengan kata benda. Oleh karena hadza itu marfu, maka kata bendanya marfu. Kata bendanya itu marfu dengan dhammah. Hadza sariru. Ya kan? Hadza sariru. Setelah kata benda ada lagi kata sifat. Ya tua itu qadim. Kata sifat setelah kata benda itu harus beralif lam dalam FKPW ya. Jadi kata benda ini harus selaras dengan kata sifat ini harus selaras dengan kata benda. Kata benda yang beralif lam, kata sifatnya juga beralif lam. Qadimu. Jadi hati-hati dengan harokat huruf akhir. Hadza sarirul qadimu. Bukan hadza sarirul qadimi, ya. Ya, mengapa al-qadim itu berharokat akhir dhammah? Oleh karena dia harus selaras dengan kata benda. Kata benda itu berharokat akhir dhammah. Kenapa kata benda ini berharokat akhir dhammah? Oleh karena dia selaras dengan kata penunjuk. Kata penunjuknya itu marfu karena mubtada, maka dia pun harus marfu. Jadi hadza sarirul qadimu. Di sini di mubtada yang panjang ini malah ditemukan dua kata sifat ya. Kata sifat pertama itu tua, qadim. Kata sifat kedua itu rusak. Rusak itu apa? Maksur. Ini juga beralif lam. Ya, jadi kata sifat pertama itu beralif lam, kata sifat kedua juga beralif lam. Maksuru. Jadi hadza sarirul qadimul maksuru, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang pertama kita sebut itu apa? Ini sarir, kata bendanya ini. Tempat tidur, baru kata sifat. Tempat tidur yang tua dan rusak, baru ini kata penunjuk terakhir. Milik petani miskin itu, milik. Jadi milik petani miskin itu khabar ya. Milik itu li. Ini banyak digunakan ya. Li itu merupakan harful jar yang terdiri dari satu huruf. Dia disebut harful jar al-muttasil. Dia harus disambungkan dengan huruf setelahnya. Petani itu alif lam ya. Jadi kata bendanya itu
pakai alif lam. Al-Fallah. Al-Fallah, ya kan? Nah, kemudian petani itu miskin. Miskin itu kata sifat, ini kata benda. Ini kata sifat. Kata sifat harus selaras dengan kata benda. Kalau kata bendanya itu beralif lam, kata sifatnya juga harus beralif lam. Al-Faqir. Al-Faqir. Nah, ini majrur karena didahului oleh li. Oleh karena ini majrur, ini pun majrur. Jadi lil fallahil faqiri. Lil fallahil faqiri. Al-fallah. Fallah itu petani. Lil fallahil faqiri. Jadi kalimatnya hadza sarirul qadimul maksuru, tempat tidur yang tua dan rusak ini, li milik al-fallahil faqiri, petani miskin itu. Kemudian ada lagi yang harus diselesaikan, ya, ini tidak boleh dibiarkan seperti ini, terisolasi seperti ini. Dia harus disambungkan ke kata berikutnya. Kata berikutnya itu beralif lam. Maksudnya bagaimana menyambungkan li dengan alif lam? Jadi alifnya ini kita hilangkan dulu, alifnya ini kita hilangkan, baru li itu kita sambungkan dengan lam. Jadi lil falahi. Jadi begini. Lil falahi. Lil falahi. Jadi li plus al falahi itu li lil falahi. Ingat, li plus Allah lillahi, ya. Lil falahi. Jadi kalimatnya hadza sarirul qadimul maksuru, tempat tidur tua dan rusak ini milik, li itu milik petani miskin itu, lil falahil fakiri, yang berperan sebagai khabar itu apa? Prasa jar majrur. Berikutnya, masjid besar dan tua ini. Oh, di akhir ada kata penunjuk. Berarti dia prasa kata penunjuk, ya. Kemudian di depan itu ada kata benda. Kemudian setelah kata benda ada kata sifat. Kemudian kata sifatnya itu dua, satu besar, satu tua. Kata sifat satu, kata sifat dua. Dalam bahasa Indonesia antara dua kata sifat ini dibubuhkan kata penghubung dan. Jadi masjid besar dan tua ini itulah wilayah mubtada. Ada apa dengan masjid tua dan besar ini? Sangat terkenal di kota ini. Jadi sangat terkenal di kota ini itu khabar. Khabar itu kalau dinyatakan dengan sebuah kata, khabarnya itu terkenal. Kata sifat, ya. Ini kata sifat. Ada apa dengan masjid itu? Oh, masjid itu terkenal. Terkenal, ya. Terkenal. Ini kata sifat. Mari kita rangkai. Mula-mula ini tulis kata penunjuknya. Ini menunjuk masjid. Masjid itu laki-laki. Berarti hadza. Ya kan? Hadza. Kemudian diikuti oleh kata benda masjid. Kata benda masjid itu harus beralif lam. Hadzal masjidu. Masjidu. Kenapa masjidu? Oleh karena hadza itu mubtada. Hadzal masjidu itu mubtada. Jadi hadza itu marfu. Hadza selaras dengan kata benda. Ya, kata bendanya marfu dengan dhammah. Kemudian setelah masjidu ini kata benda, ya. Ini kata benda, ini kata penunjuk, ya kan? Kata penunjuk. Ada kata sifat besar, harus beralif lam. Ini beralif lam, kata sifat juga beralif lam, oleh karena selaras dengan ini. Al-kabiru. Al-kabiru. Ada dua kata sifat. Ini kata sifat satu, ini kata sifat dua. Jadi tua. Al-qadimu. Al-qadimu. Begitu, ya. Jadi hadzal masjidul kabirul qadimu. Ini prasa yang isinya kata penunjuk, kata benda, kata sifat satu, kata sifat dua. Tuh, kata penunjuk, kata benda, kata sifat satu, kata sifat dua. Dia disebut apa? Prasa. Ya, prasa ini
Ini prasa kata penunjuk wasfiyun. Ya, berperan sebagai mubtada, subjek. Sangat terkenal ya, kata sifat. Hati-hati kalau khabar dia kata sifat, lihat ininya, lihat subjeknya. Subjeknya laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki. Ya. Oleh karena itu, kata sifat yang berperan sebagai khabar itu harus laki. Masyhurun. 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 Ingat, kalau yang berperan sebagai khabar itu kata sifat, maka kata sifat itu ma'rifah, nakirah ya. Nakirah, dia tidak beralif lam. Masyhurun, di kota ini muncul lagi ini. Kota ini kombinasi kata penunjuk dengan kata benda. Kota itu apa? Kota itu Madinah. Kota itu Madinah. Madinah. Kemudian ini itu menunjuk Madinah, Madinah perempuan, maka gunakan kata penunjuk perempuan, hadhihi, ya. Fi hadhihi. Kemudian kata benda setelah hadhihi itu harus beralif lam. Jadi fi hadhil madinati. Ya, oleh karena hadhihi itu majrur karena fi, ini harus diselesaikan ini, jadi ini majrur, ini pun harus majrur. Fi hadhil madinati. Fi hadhil madinati. Fi hadhil madinati. Kan begitu ya. Jadi kalimatnya hadzal masjidul kabirul qadimu, ya, terkenal, masyhurun. Masyhurun. Kemudian ada kata sangat. Sangat itu apa? Jiddan. Sangat itu diletakkan, di mana diletakkan sangat itu? Diletakkan setelah kata sifat. Masyhurun jiddan. Ya, masyhurun jiddan. Kalau sangat besar, kabirun jiddan. Kalau sangat tua, qadimun jiddan. Kalau sangat baru atau baru sekali, jadidun jiddan. Jadi kalimatnya hadzal masjidul kabirul qadimu masyhurun jiddan fi hadhil madinah. Kalau kita sudah mahir dengan rangkaian-rangkaian yang berharokat, nanti begitu dihilangkan harokatnya, kita bisa membaca rangkaian itu. Itulah Arab gundul ya. Bisa membaca Arab gundul. Jadi seandainya ini sudah setengah gundul, ini sudah gundul ini hadza ini. Sudah gundul. Al-masjid itu sudah 75 atau 80% gundul. Jadi ini tak lagi kita beri harokat ya. Ini pun begitu. Jadi hadzal masjidul kabirul qadimu itu sebetulnya sudah 80% gundul. Masyhurun jiddan fi hadhil madinah. Sangat terkenal di kota ini. Yang terakhir, sungai yang panjang dan dalam ini. Oh, ini merupakan mubtada. Pokok pembicaraan dalam kalimat ini adalah sungai yang panjang dan dalam ini. Di sini ada kata penunjuk KP. Ya, dalam bahasa Indonesia kata penunjuk itu diletakkan di akhir. Dalam di sini bukan harful jar pi ya. Ini kata sifat. Lawan dari dangkal. Ya. Ini kata sifat. Panjang itu kata sifat. Jadi kata sifat 1, kata sifat 2. Sungai itu mempunyai dua sifat. Yang pertama panjang, yang kedua dalam. Kemudian sungai itu kata benda. Kata benda sebagai kata benda. Kata benda, ya, kata benda. Dalam bahasa Indonesia, subjek itu kata benda ya, sungai. Tapi dalam bahasa Arab itu subjeknya kata penunjuk ini. Ya. Sungai itu nahrun. Nahrun itu laki-laki. Oleh karena itu ininya hada. Hada. Kemudian kata benda setelah kata penunjuk itu harus beralif lam. Hadzan nahru. Hadzan nahru. Jadi dalam bahasa Arab itu subjeknya mubtadanya itu hadza. Ini mubtadanya bukan sungai.
Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sungai ya sebagai subjek. Dalam bahasa Arab itu hadza sebagai subjek atau mubtada. Hadzan nahru. Kata benda setelah hadza itu harus beralif lam. Perhatikan itu. Kemudian ada kata sifat panjang, tawil. Kata sifat setelah kata benda yang beralif lam lagi. Al-tawilu. 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 Kalau kita mau pakai harokat juga, ini tasdid ya, al-tawilu. Mengapa tasdid? Oleh karena lam ini diikuti oleh huruf matahari. Ta itu huruf matahari. Lam itu diasimilasikan ke huruf matahari, sehingga lam itu bisa dianggap hilang, kemudian huruf matahari itu jadi dua. Oleh karena itu dia bertasdid. Jadi, hadzan nahru tawilu, ini kata sifat satu. Kemudian di samping tawil dia juga dalam. Dalam itu amiq. Sudah beberapa kali dia munculkan. Ya. Lihat itu kata sifat 30 kata sifat dan antonimnya dalam 3 edisi. Ini al-qadi, al-qadimu. Hadzan nahru tawilul qadimu. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Ya, itulah mubtada. Ada apa dengan hadzan nahru tawilul qadimu? Ya, terkenal. Jadi ini mubtada, ini khabarnya. Khabarnya itu kata sifat terkenal. Apa itu terkenal? Masyhurun. 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 Kalau sangat terkenal, masyhurun jiddan. Nah, di sini hanya terkenal. Di timur dan barat, ungkapan di timur dan barat sudah pernah muncul dalam latihan ya. Timur itu syarqun. Kalau sebelah timur syarqa, zaraf ya. Kalau barat itu gharbun, kalau sebelah barat itu gharba. Lihat waktu kita berbicara mengenai zaraf. Misalnya sebelah timur sekolah itu, sebelah timur sungai itu syarqan nahri. Di sebelah barat rumah itu gharbal baiti. Tapi ini tidak, di timur dan di barat. Di itu fi, saya tulis ini ya. Fi, masyhurun fi. Di timur itu syarqun. Oleh karena timur itu tertentu, timur itu hanya ada satu. Makanya fi syarqi. Beralif lam dia. Fi syarqi. Fi syarqi. Kemudian wal gharbi. Fi syarqi wal gharbi. Wal gharbi. Ya. Wal gharbi. Lihat itu waw itu. Waw itu kalau kata benda sebelum waw itu majrur, maka setelahnya juga majrur. Wal gharbi. Oke, saya kira cukup sekian. Hari ini kita membahas satu pokok bahasan baru, yaitu prasa isyari wasfi, yaitu gabungan antara prasa kata penunjuk dengan prasa wasfi. Cukup sekian, semoga bermanfaat, tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.